Wa may yattaqillaha ja'ala lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang dekat kepada Allah, orang tawakal kepada Allah, murahkan rezekinya. Jadi kita tolong agama Allah ini. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamukum. Hai orang beriman, tolong agama Allah akan cukupkan keperluan kamu. Anja Channel. Sudah menjadi sunatullah bahwasanya kebahagiaan umat manusia ini, sukses bahagia dunia akhirat hanya ada dalam mengamalkan agama secara sempurna, ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah, sudah menjadi keputusan Allah bahwasanya kebahagiaan umat manusia ini sampai hari kiamat hanya ada Allah letakkan dalam mengamalkan agama secara sempurna, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini untuk manusia. Manusia Allah ciptakan untuk kampung akhirat, yaitu abadan selama-lamanya. Di situlah tempat kita yang selama-lamanya. Kita di dunia ini Allah ciptakan bumi ini untuk manusia. Manusia harus siap bagaimana menghadapi ujian, rintangan hidup di dunia ini. Hanya satu-satu jalan untuk ingin sukses bahagia dunia akhirat, kita mencontoh. Siapa yang kita contoh? Allah katakan di dalam surat Taubat ayat 100, Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Yang mana artinya lebih kurang. Orang yang awal, orang yang mula-mula masuk Islam adalah orang muhajirin dan ansor, yaitu Mekah dan Madinah. Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka. Mereka pun reda kepada Allah. Jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Inilah Allah beri mereka surga yang kekal di dalamnya. Innal zalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang sangat besar. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ingin sukses kita umat akhir zaman ini, kita ikut usaha yang besar ini, usaha yang mulia. Apa usaha mulia? Yaitu kerja anbiya, para solehin, para sodikin. 124,000 nabi telah tersebar ke seluruh alam. Kerjanya apa? Dakwah ilallah. Karena Allah katakan di dalam surah Yusuf ayat 108, yang mana bunyi artinya, yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang mana artinya, katakan hai Muhammad, kul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan. Jalan ke mana? Mengajak kepada ilallah. Dakwah ilallah, yaitu wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, sesungguhnya kami tidak termasuk orang yang musyrik. Maka dari itu kita, bagaimana hati kita ni tulus, ikhlas, yakin betul-betul 100% seperti sahabat, yaitu kita belajar. Pernah Rasulullah SAW katakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana supaya iman kami ini meningkat? Maka dijawab oleh Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Engkau perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Maka apabila iman sudah masuk ke dalam hati kita, kita bisa seperti sahabat. Iman yang puncak, yang sempurna itu apabila di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Inilah kerja kita. Kerja yang sangat dimuliakan. Walaupun kita ini untuk meneruskan estafet para anbiya, para solihin, para sodikin ini, walaupun kita tidak memiliki stempel kenabian, tapi dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat, hai sahabat-sahabatku, walaupun umatku di akhir zaman tidak melihat wajahku, tidak melihat wahyu, tidak melihat mujizat, tapi dimuliakan. Kenapa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. 7 kali Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan,
Umatku di akhir zaman ini dia banyak seperti buih di tengah lautan. Murah diombang-ambingkan, dikutak-kutikkan orang. Maka dari itu kita belajar bagaimana ingin sukses. Kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, sejauh itulah kita mendapatkan sukses bahagia dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan, sama-sama mengharap ridha Allah. Jadi kebahagiaan umat ini hanya Allah letakkan dalam mengamalkan agama secara sempurna ikut cara Rasulullah. Jangan cara-cara lain. Kalau ada cara-cara lain, maka amalannya ditolak. Para jamaah sama-sama mengharap ridha Allah. Untuk mendapatkan iman yang sempurna ini perlu berkorban, perlu mujahadah. Wa may yattaqillaha ja'ala lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang dekat kepada Allah, orang tawakal kepada Allah, murahkan rezekinya. Jadi kita tolong agama Allah ini. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamukum. Hai orang beriman, tolong agama Allah akan cukupkan keperluan kamu. Jadi kita ini belajar bagaimana ingin sukses. Tiru yang wasabiqunal awalun. Orang yang mula-mula masuk Islam tadi. Karena kita ini meneruskan tapak tilas orang-orang Mekah dan Madinah. Kalau kita tidak kerja ini, ambil kerja ini, kita akan menyesal di padang mahsyar nanti. Rabbana absorna wa sami'na warji'na na'mal solihan inna mungkinun. Kami dengar saudara-saudaraku yang datang ke rumah-rumah dari gang, dari lorong-lorong, memajak manusia kepada masjid, yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang makmur ke masjid percaya pada akhirat. Inilah tanda-tanda orang beriman. Banyak saudara-saudara kita di lingkungan masjid ini badan sehat kuat, tak mampu ia ke masjid. Ini tandanya hidayah belum datang. Maka dari itu pengorbanan yang sebenarnya yaitu kita orang-orang yang telah berhasil itu adalah para sahabat. Bagaimana caranya? Kita keluarkan keyakinan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita. Kita masukkan hanya yakin kepada Allah. Ini gampang di mulut. Tetapi pelaksananya susah. Bagaimana caranya? Ia tadi mengeluarkan keyakinan makhluk yang ada dalam hati kita. Kita masukkan yakin kepada Allah. Perlu pengorbanan. Yaitu kita keluar kurut fisabilillah. Karena inilah amalan yang tinggi, yang besar. Amalan yang kecil ialah kita beribadah di masjid kita. Atau kita sudah khatam Al-Quran. Tak terhitung. Sudah itu solat kita, ibadah lain, baca Quran dan seterusnya. Hanya dapat pahala satu. Tetapi kalau kita kurut fisabilillah, inilah amalan yang paling tinggi, yang paling besar, azim. Sangat besar nilainya. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, untuk kebaikan ini. Bagaimana hati kita ni tulus ikhlas, mencari keridhaan Allah, kita keluar ini untuk memperbaiki diri kita, iman kita sempurna seperti sahabat akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilallah. Kita dakwakan, kita duduk dalam majlis iman, kita bicarakan kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami dan seterusnya. Allah kuasa, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah mendengar, Allah mengetahui. Hari-hari bicara iman. Apabila bicara iman terus, maka iman itu masuk. Apabila sudah masuk, maka mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau iman belum masuk, bagaimana kita melaksanakan solat kita? Solat kita ini belum ada jaminan, masih ada bolong-bolong. Kalau kita sudah ikut cara Rasulullah, solat sunanul huda, solat berjamaah 5 waktu, ini baru solat sunnah yang paling besar. Maka dari itu kita perbaiki iman kita agar kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Jalan satu-satunya kita keluar kurut fisabilillah. Allah minta 10% saja umat akhir zaman ini sudah mengalahkan para sahabat dahulu. Sahabat itu 90% agama untuk akhirat, pahalanya 1 mati syahid. Tetapi umat akhir zaman diistimewakan kenapa? Karena di pundak kita ada kalimat kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Yang mana artinya kamu itu adalah sebaik-baik umat manusia, dilahirkan untuk manusia, nas manusia, mengajak ke makruf, itu kebaikan, mencegah kemungkaran, tu'minuna billah. Ini ayat ujungnya tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, inilah maka kita dimuliakan. Maka itu marilah kita bersama-sama mengajak umat manusia ini agar memperbaiki diri kita ini sebagaimana orang-orang yang telah sukses. Sebab iman ini memang mahal harganya.
Apa sebab mahal? Paman Nabi sendiri tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu kita bagaimana saudara kita, keluarga kita, umat seluruh alam ini ajak manusia taat kepada Allah dengan memperbaiki iman kita, perlu pengorbanan. Sedikit korban, sedikit paham. Banyak korban, Allah pahamkan agama. Tidak korban maka tidak paham agama ini. Kerana kita umat akhir zaman ini Islam keturunan. Kakek nenek kita Islam, tapi pengorbanan belum ada. Azas agama ini pengorbanan. Wallazina jahadu fina subulana. Orang-orang bersungguh jalan Allah agama ini, maka Allah cukupkan keperluannya. InsyaAllah kita sama niat untuk keluar lebih jauh dengan siapa saja, kapan saja, makan apa adanya. InsyaAllah kita sukses bahagia seperti orang-orang telah berlalu. Kita tutup dengan doa kifaraha majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anja Channel.